pemirsa, berjumpa kembali bersama kami dalam pembahasan buku Sekolah Sahabat kita. Masih dalam judul Kitab Matius. Dalam buku ini, Matius ingin mengajak kita untuk melihat kembali bagaimana kehidupan Yesus saat dia berada di dunia ini. Pelayanan demi pelayanan, dia berikan teladan bagi kita agar kita dapat mengambil teladan itu, sehingga kita dapat hidup sebagaimana Yesus hidup, sebagai pelayan-pelayan Tuhan yang aktif di akhir zaman ini, sehingga kita dapat membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan sebelum terlambat. Sebelum kita membahas akan pelajaran ini, kami mengundang saudara-saudara untuk berhenti sejenak dari setiap kegiatannya. Mari kita meluangkan waktu kita, mengambil Alkitab kita, atau kita mempunyai buku Sekolah Sahabat ini. Mari kita buka bersama-sama sehingga kita dapat mempelajari dan dapat motivasi kita untuk mengambil tindakan yang pasti sebagaimana Yesus inginkan. Saat ini kita akan masuk pada judul Getsemani. Selama pekan Paskah, imam-imam mengorbankan beribu-ribu anak domba di bait suci, tepat di atas bukit lembah Kidron. Darah dari anak domba yang tertumpah di atas mezbah dan kemudian mengalir aliran menuju anak sungai yang terus mengalir melewati lembah Kidron. Anak sungai telah berubah menjadi darah karena domba-domba itu. Yesus dan murid-muridnya akan menyeberangi kemerahan air anak sungai itu dalam perjalanan mereka ke Taman Getsemani. Bisa kita baca dalam Matius 26 ayat 36 sampai 46. Mengapa pengalaman Getsemani itu begitu sulit bagi Yesus? Apakah sebenarnya yang sedang terjadi di sana? Ya, Matius 26 ayat 36 sampai 46, judulnya di Taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus besertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Bukanlah kematian fisik yang Yesus takutkan ketika dia berdoa supaya cawan itu lalu daripadanya. Cawan yang Yesus takutkan adalah perpisahan dengan Bapaknya. Yesus tahu bahwa untuk menjadi berdosa demi kita, mati ganti kita, menanggung baginya murka Tuhan karena dosa, ia harus dipisahkan dari Bapaknya. Pelanggaran hukum Tuhan yang kudus adalah begitu serius sehingga hal itu menuntut kematian pihak yang bersalah. Yesus datang semata-mata karena dia akan menanggung kematian itu bagi dirinya sendiri untuk menggantikan tempat kita. Dan inilah yang Yesus pertarungkan demi kita. Jadi sudah sangat jelas kalau kita melihat peristiwa di mana Yesus bersama murid-muridnya.
pada saat berada di taman Getsemani. Dia merasa beban yang dia pikir itu sangat berat, oleh karena dia dalam kehidupannya tidak pernah berpisah dengan Bapaknya. Tapi karena dosa kita, dia harus berpisah dengan Bapaknya sendiri, di mana dia merasa bahwa dia tidak sanggup untuk menjalani ini kalau tanpa pertolongan Bapaknya. Tapi ingat, dia tidak pernah menggunakan kekuatannya sendiri untuk menanggung semuanya. Dia meminta tuntunan dari Bapaknya. Dia merindukan agar kehadiran Bapaknya itu dapat menguatkan dia, sehingga dia terus berdoa bahwa biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi bila mana tidak, dia harus melaluinya. Biarlah bukan kehendak dia, tapi dia yang memutusnya, itu Bapaknya sendiri. Jadi sudah sangat jelas sekali kita melihat pengorbanan daripada Yesus. Biarlah kita dapat merenungkannya. Begitu sangat mengerikannya kehidupan dosa itu. Yesus harus menanggung semuanya demi kita, demi menggantikan tempat kita. Maukah kita hari ini merenungkan pengorbanan Yesus dalam kehidupan kita, di mana dia yang tidak bersalah, dia yang tidak berdosa, harus menderita hanya untuk kepentingan kita. Dia terus berserah kepada Tuhan, walaupun kalau kita melihat Yesus setara dengan Bapaknya yang di surga, tapi dia tidak menggunakan kesempatan itu untuk membenarkan dirinya. Dia tidak menggunakan kesempatan itu untuk melihat kita terus terjerumus dalam kehidupan dosa, tapi dia rindu datang memberikan kita teladan, bila mana kita terus berjalan bersama dengan dia, terus bercermin kepada dia, maka kita akan melalui setiap kehidupan sebagaimana mungkin yang Yesus alami. Kematian sekalipun kita terus berbahagia, oleh karena Yesus memberikan teladan dalam kehidupan kita. Dan juga ingat, dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan, banyak sekali kekecewaan, banyak sekali tantangan yang akan kita hadapi. Ingatlah untuk terus bercermin kepada Tuhan. Karena saat kita bercermin kepada Tuhan, mungkin kita rasakan tidak lebih dari yang Yesus rasakan. Itulah yang kita harus ambil komitmen dalam kehidupan kita, sehingga pada saat kita melihat setiap situasi kekecewaan dan juga penyiksaan yang mungkin kita alami dalam kehidupan kita, itu bukan beban lagi, tapi satu sukacita yang membangun kepada kehidupan yang abadi. Ya, jadi pelajaran yang begitu indah yang kita bisa ambil dari bagaimana Yesus sudah menyerahkan dirinya kepada umat manusia. Dia mengorbankan kehidupannya untuk kita. Ya, begitu pula dengan kita. Di dalam kehidupan kita setiap harinya, ya, biarlah kita juga boleh menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Ya, Tuhan bantu saya hari ini supaya saya bisa menolong orang-orang di sekitar saya. Ya, apapun itu, sehingga saya boleh menjadi berkat bagi orang lain. Ya, minta tuntunan Tuhan, ya, sehingga Tuhan akan menunjukkan itu. Ya, itu adalah hal yang baik dan tentunya Tuhan akan tunjukkan kepada masing-masing kita. Dan bagaimana Yesus dapat mencapai hal itu dengan perjalanannya sangat luar biasa. Yaitu latihan hari demi hari. Pada saat dia berada waktu masih kecil di rumahnya, dia berlatih berhubungan terus dengan Bapaknya yang di surga. Juga ibunya membantu dia untuk menolong untuk menjelaskan akan kebenaran-kebenaran Tuhan melalui kitab-kitab. Dan pada saat dia remaja, dia meluangkan waktunya. Kalau kita melihat, bukan hanya pertama kali Yesus datang ke Taman Getsemani, ya. Sebelum dia masih remaja pun dia sering menyendiri di lereng-lereng bukit. Di situ dia merenungkan akan kehidupannya, merenungkan akan kebersamaannya bersama Bapaknya. Di situ yang menguatkan dia. Kita pun sama, bila mana kita mau menang pada akhirnya. Pelatihan itu mulai sekarang dalam kehidupan kita, karena tidak akan spontan kita menghadapi satu situasi yang besar. Kita akan benar-benar berada bersama dengan Tuhan, karena hari ke hari melalui pelatihan kita yang dari hal-hal terkecil, dari pilihan-pilihan kita, itu akan menyangkupkan kita untuk menghadapi hal-hal yang akan lebih besar lagi yang akan kita hadapi. Ya, dengan adanya persoalan pergumulan yang dihadapinya, jiwa Kristus dipenuhi dengan ketakutan tentang perpisahan dari Tuhan.
Setan mengatakan kepadanya bahwa jika ia menjadi pengaku bagi dunia yang berdosa, perpisahan akan kekal. Ia akan disamakan dengan kerajaan setan dan tidak pernah lagi menjadi satu dengan Tuhan. Ellen G. White, Alpha dan Omega jilid 6 halaman 329. Saat yang mengerikan telah tiba. Saat untuk memutuskan nasib dunia ini. Takdir manusia gemetar di ujung tanduk. Kristus sekarang bahkan dapat menolak meminum cawan bagian orang yang bersalah. Itu belum terlambat. Dia dapat menyeka keringat darah dari keningnya dan meninggalkan manusia binasa karena kesalahannya. Dia dapat berkata, biarkan si pelanggan menerima hukuman dosanya dan aku akan kembali kepada Bapakku. Berkenankah anak itu meminum cawan pahit penghinaan dan penderitaan? Berkenankah yang tidak bersalah menderita akibat dari kutukan dosa untuk menyelamatkan yang salah? Ya, bagaimanakah seharusnya kerelaan Yesus melakukan yang telah dilakukannya bagi kita? Memengaruhi setiap aspek kehidupan kita, khususnya ketika hal itu berhubungan dengan menolong orang lain. Ya, bagaimanakah kita belajar dengan lebih baik meneladani tabiat Yesus di dalam kehidupan kita? Ya, jadi benar, ya Yesus bisa saja. Oh, tugas saya sudah selesai. Untuk apa saya menebus orang yang berdosa ini? Kalau dia berdosa, ya dia harus menerima hukumannya. Ya. Yesus walaupun dia 100% manusia, tetapi dia melakukan hal yang benar di dalam kehidupannya. Ya. Selama 30 tahun dia melakukan hal yang baik di mata Bapaknya. Ya. Sebenarnya dia bisa saja, oh sudah, yang berdosa kalian akan dihukum dan saya akan pulang kepada Bapak saya. Ya. Tetapi oleh karena Yesus mengasihi kita, ya, oleh karena Yesus ingin memberikan contoh kepada kita, ya, bahwa pengorbanan untuk orang lain itu sangat penting, ya, makanya dia lakukan itu, ya. Sampai detik ini kita masih menikmati udara yang segar, matahari yang terus bersinar, ya, hujan dia berikan kepada kita, ya. Yesus tidak memilih-milih, oh hujan ini untuk kamu orang yang baik, ya tidak, ya, hujan itu diberikan untuk orang yang baik dan orang yang jahat. Matahari diberikan untuk orang yang benar dan orang yang tidak benar, ya. Sehingga kita masih merasakan akan kasih Tuhan itu kepada kita, ya. Itulah yang harus kita syukuri, ya. Begitu pula dengan kehidupan kita, ya. Contoh yang Yesus berikan untuk kita, yaitu kita harus lakukan di dalam kehidupan kita setiap harinya, ya. Bukan Yesus menulis ini semua melalui nabi-nabinya, bukan hanya untuk dibaca dan sudah berlalu, tapi untuk dipraktekkan, ya, sehingga kita boleh mengerti, ya, akan setiap firman Tuhan yang kita sudah pelajari, ya. Pada saat kita pelajari dan kita praktekkan, kita akan melihat kemuliaan Tuhan, kuasa Tuhan yang akan hadir bersama-sama dengan kita. Bagaimana orang-orang akan melihat kita, ya, mereka bukan memuliakan nama kita, mereka akan memuliakan nama Tuhan, dan itu adalah kesaksian yang luar biasa di dalam kehidupan kita, ya. Itulah yang harus kita renungkan, kita praktekkan di dalam kehidupan kita setiap harinya, ya. Dan biarlah kita diperlengkapi dengan pelajaran-pelajaran ini, sehingga kalau kita sudah diperlengkapi, tindakan yang kita lakukan setiap hari, biarlah itu mencerminkan akan kasih Kristus. Jangan kita sudah mengetahuinya, tetapi seringkali kita tidak mencerminkan apa yang Yesus inginkan. Jadi biarlah pelajaran ini dapat memotivasi kita, mengingatkan kita kembali bagaimana pengorbanan Yesus, bagaimana Dia rindu agar kita pun dapat mempunyai hati sebagaimana yang Dia miliki, bagaimana sebuah kerendahan hati Dia mau menanggung akan dosa kita masing-masing. Dia mau membawa kita kepada satu kedudukan yang layak disebut sebagai anak-anak Tuhan. Apakah kita mau menyanyiakan kesempatan yang telah Dia berikan bagi kita? Renungan bagi masing-masing kita. Keputusan ada di tangan kita masing-masing. Tuhan tidak pernah memaksa, walaupun Dia telah memberikan kita kasih karunia itu. Dia tidak pernah memaksa kita, oh saya sudah menebus kamu harus ikut saya. Tidak seperti itu. Tapi Dia menghimbau kita karena kasih-Nya begitu besar pada kehidupan kita. Dia rindu agar kita pun dapat bersama-sama dengan Dia kelak pada saat kedatangan. Dia tidak mau agar satu orang pun binasa. Dengan kematian Dia membuktikan kepada kita bahwa kasih-Nya sangat luar biasa bagi masing-masing kita. Tergantung pilihan kita sekarang,
yang ada di tangan kita masing-masing. Apakah kita akan menyambut kasih karunia itu, menyambut Raja yang telah menyelamatkan kita, yang telah memberikan tebusan itu, menggantikan posisi kita yang seharusnya. Biarlah ini dapat menjadi renungan kita, biarlah ini dapat mengubah setiap komitmen kita. Dan ingat, saat kita merasa tidak sanggup, datanglah kepada Tuhan. Sebagaimana Dia telah contohkan bagi kita, Dia datang kepada Bapaknya. Dia merasa tidak sanggup, tapi Dia terus meminta kepada Tuhan, terus memohon kepada Bapaknya agar dapat memberikan dia kesanggupan, agar dia dapat melewati akan setiap situasi sampai pada kematiannya. Dan inilah contoh Yesus yang kita harus ambil setiap hari, langkah demi langkah. Dan biarlah kita mengizinkan Yesus untuk berkarya dalam kehidupan kita, sehingga pengalaman demi pengalaman dalam kehidupan kita dapat menguatkan iman kita dan terus berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kita akan berjumpa kembali di kesempatan yang berikut. Tuhan memberkati.